Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NPM 20 200 11 420. Tujuan dan maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia kelas V51. Di sini saya membuat blog, di mana blog ini menjelaskan tentang penggajian data karyawan atau pegawai PNS. Yang pertama ini ada menu home. Menu home ini menjelaskan pengertian dari Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia, di mana SI Manajemen SDM ini disingkat SIMSDM. Bisa juga dibilang merupakan penggabungan antara sumber daya manusia dengan teknologi informasi melalui perangkat lunak. Hal ini membuat segala proses dan aktivitas SDM yang berhubungan dengan kinerjanya dapat diakses melalui perangkat lunak atau elektronik. Dan di sini, penggunaan SIMSDM ini dapat diterapkan untuk mengurus sejumlah aktivitas yang melibatkan partisipasi SDM perusahaan, misalnya seperti absensi, administrasi, hingga penggajian karyawan. Fungsi Sistem Informasi Manajemen SDM ini yang pertama itu ada fungsi pencatatan. Pencatatan yang dimaksud adalah pencatatan terhadap data karyawan perusahaan. Pencatatan ini pun terbagi menjadi dua, yakni pencatatan database dan pencatatan informasi pekerjaan. Lalu yang kedua ada fungsi efisiensi. SIMSDM tentu dapat mengelola data dengan lebih efisien karena data seluruh karyawan dikelola, disimpan, dan dikerjakan dalam satu aplikasi. Yang ketiga ini ada fungsi rekrutmen dan penerimaan, di mana SIMSDM ini menawarkan fungsi berupa pemrosesan sistematik dalam hal pencarian, perekrutan, dan penerimaan pegawai dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat ini ada fungsi pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Di samping pengelolaan data, SIMSDM ini memiliki fungsi pelatihan dan pengembangan tenaga kerja yang berguna untuk meningkatkan skill, performa, dan wawasan karyawan. Dan fungsi yang kelima ini ada fungsi administrasi keuangan. Fungsi administrasi ini berhubungan dengan karyawan seperti perhitungan gaji, potongan pajak, tunjangan, dan sebagainya juga dapat dikelola dalam SIMSDM. Yang keenam, ada fungsi absensi. Fungsi absensi ini berkaitan dengan pengelolaan kehadiran seperti jam masuk dan jam pulang, sehingga jam kerja karyawan menjadi lebih optimal dan efisien. Keunggulan dari Sistem Informasi Manajemen SDM ini itu menawarkan lebih banyak keunggulan dibandingkan sistem manajemen SDM konvensional. Di antaranya adalah manajemen SDM lewat sistem informasi akan lebih menghemat waktu dan menghemat pengeluaran biaya untuk tenaga ahli SDM. Dan selain itu, data-data yang dikelola dalam SIMSDM ini akan lebih terjamin keamanannya serta memudahkan para karyawan untuk mengakses informasi terkait jadwal kerja, proyek yang harus dikerjakan, dan juga upah kerjanya masing-masing. Sebelum saya masuk ke menu-menu selanjutnya, saya mengambil referensi ini dari Detik Finance dan Rifki Renandra. Selanjutnya, ada menu data pegawai yang akan saya tampilkan. Saya menampilkan data ini adalah data dummy di mana nama pegawai ini saya buat sendiri dan tidak berupa fakta, namun jabatan, pendidikan, kode golongan ini saya mendapatkan dari referensi yang saya sebutkan tadi. Lalu di sini ada menu data gaji pegawai. Data gaji pegawai ini disesuaikan dengan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019. Lalu di sini ada data golongan, di mana kode golongan 1B ini, tunjangan istri atau suami, ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang peraturan gaji PNS,
Dan gaji PNS ini sesuai dengan golongan dan data lama atau yang biasa dikenal dengan masa kerja golongan. Dan untuk tunjangan istri atau suami ini diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Untuk besaran tunjangan makan yang telah disebutkan di dalam sini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32 PMK 2 2018. Lalu selanjutnya ada menu absensi pegawai, di mana absensi pegawai ini menampilkan kehadiran pegawai dari data dummy yang saya buat tadi, nama-namanya, sama seperti data di menu sebelumnya. Contohnya, NIP 11, 26, 20, 21, 12, nama pegawai yaitu Asep, jabatannya juru muda. Dalam sebulan ini, dalam 1 bulan, ia masuk 20 hari, izinnya 0, sakitnya 0, dan alfanya 0. Dan contoh lainnya misalnya Ryan dengan NIP 11, 27, 20, 21, 11. Jabatannya pengatur tingkat 1, ia masuk dalam 1 bulan itu 17 hari, 17 kali, izinnya 1 dan sakitnya 2. Begitupun dengan yang selanjutnya. Lalu, karena saya sudah bekerja, saya akan menjelaskan sistem informasi di Pertamina. Sistem informasi manajemen PT Pertamina ini, Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan. Pertamina menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik, sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi. Sistem informasi yang digunakan oleh PT Pertamina, yaitu PT Pertamina menggunakan berbagai sistem informasi untuk menunjang operasi bisnis. Dan salah satunya itu adalah yang pertama itu sistem informasi SPBU PT Pertamina, di mana SPBU ini suatu sistem software yang akan membantu proses operasional dengan menerapkan tertib administrasi pada pompa SPBU yang ketat, pencatatan dari data customer, stok minyak, deposit di Pertamina, kupon customer, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada sistem informasi manajemen pemasaran dari PT Pertamina. Pemasaran merupakan sebuah proses dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi, segala kegiatan dan hubungannya dalam pemuasan kebutuhan dan keinginan manusia merupakan bagian dari konsep pemasaran. Pemasaran BBM Retail merupakan salah satu fungsi Direktorat Pemasaran dan Niaga yang menangani pemasaran BBM Retail. Untuk sektor transportasi dan rumah tangga, Pertamina melakukan pemasaran BBM Retail melalui Lembaga Penyalur Retail BBM atau BBK, yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia seperti SPBU atau Stasiun Pengisian BBM untuk Umum, Agen Minyak atau AMT, Agen Premium dan Minyak Solar atau APMS, serta Premium Solar Pack Dealer. Lalu, untuk manajemen support-nya, manajemen support sistem Pertamina itu yang pertama ada manajemen informasi sistem. MIS atau manajemen informasi sistem ini adalah aplikasi sistem informasi yang menyediakan laporan informasi terpadu bagi pihak manajemen. Di sini bisa melihat manajemen perubahannya. Ini ada Pertamina Shop atau biasa disingkat dengan Pertashop. Pertashop ini adalah outlet penjualan dan ini pusat pelayanan Pertamina. Ada call center-nya yaitu di 135, lalu Energia Weekly,
Sekian penjelasan dan penampilan untuk memenuhi ujian akhir semester Sistem Informasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.